Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Permadi dari SMA Negeri 1 Parung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti lomba bertutur pelajar Jawa Barat Istimewa tahun 2025 dengan topik yang saya akan bawakan, yaitu detox digital. Akankah kita mampu? Di zaman sekarang, teknologi digital seperti media sosial dan smartphone sudah menjadi bagian sehari-hari kita. Teknologi-teknologi ini dibuat supaya kita susah lepas dan terus-menerus menatap layar. Inilah yang disebut dengan perhatian ekonomi atau attention economy. Aplikasi dan gadget berlomba-lomba mengalihkan perhatian kita hingga membuat kita kecanduan dan kehilangan waktu untuk hal yang lebih bermakna. Bahkan, sulit mendapat waktu tenang untuk diri sendiri. Dalam buku Digital Minimalism, Cal Newport mengatakan bahwa teknologi memang didesain agar kita lengket, tetapi kita bisa mengatur cara memanfaatkannya. Filosofi minimalisme digital mengajarkan untuk memilah dan menggunakan teknologi hanya untuk hal penting, sesuai kebutuhan dan nilai hidup kita. Jadi, bukan berarti harus meninggalkan teknologi, tetapi memanfaatkannya dengan tepat agar membantu kita, dan bukan sebaliknya. Pernah nggak sih kalian merasa penggunaan gadget atau sosial media kalian itu berlebihan? Atau mengalami the social media paradox, di mana kita merasa punya banyak teman di dunia maya, tapi tetap merasa sendirian, atau mulai terganggu dengan banyaknya teknologi di hidup kita. Newport mengajak kita hidup ala digital minimalism. Digital minimalism adalah upaya meminimalisir penggunaan teknologi untuk hal penting, bermakna, dan produktif bagi aktivitas sehari-hari. Ada 3 poin utama untuk hidup ala minimalisme digital. Yang pertama, digital detox sebagai solusi awal. Teknologi seperti gadget dan aplikasi didesain untuk memakan waktu dan atensi kita. Karena itu, langkah awal hidup minimalisme digital adalah digital detox, yaitu mengurangi penggunaan teknologi dan berhenti sejenak saat merasa kecanduan. Ada 3 langkah untuk melakukan digital detox. Yang pertama, yaitu menentukan filosofi hidup tentang teknologi dengan menilai apakah gadget atau aplikasi penting atau tidak. Yang kedua, cuti selama 30 hari dari teknologi yang tidak penting. Awalnya ini susah, tapi coba kalian isi waktu luang dengan aktivitas berkualitas seperti membaca, olahraga, atau kegiatan fisik lainnya. Dan yang terakhir yaitu setelah 30 hari, perlahan kita perkenalkan kembali teknologi opsional dengan kesadaran penuh dan pertimbangan apakah teknologi tersebut menambah nilai dalam hidup. Selanjutnya, langkah kedua untuk hidup ala minimalisme digital, yaitu jangan jatuh cinta dengan like. Manusia adalah makhluk sosial, tapi jangan samakan media sosial dengan sosialisasi secara langsung. Media sosial bisa bikin ketagihan karena kita mengejar validasi sosial dari like, retweet, ataupun notifikasi. Fenomena ini muncul karena yang pertama, perusahaan teknologi memanfaatkan psikologi kita untuk terus menggunakan layanan mereka. Kedua, manusia cenderung ingin persetujuan sosial. Newport mengajak kita berhenti tergoda tombol like atau retweet dan lebih baik berkomunikasi langsung agar hubungan lebih bermakna. Buku ini juga merekomendasikan bahwa meluangkan waktu 1 atau 2 momen sehari untuk membahas pesan atau membuat conversation office hours agar interaksi lebih bermakna dan sesuai nilai hidup kita. Ketiga, habiskan waktu sendiri. Ketika kita sendirian, kita sering memilih aktivitas rendah kualitas seperti main game, scrolling TikTok. Nah, Newport menyarankan kita mencari kesendirian yang bermakna, misalnya dengan jalan-jalan, journaling, atau kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan batin. Kita perlu membuat to-do list berisi kegiatan penting agar waktu luang dipakai untuk hal yang bermanfaat dan bukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Adapun solusi untuk mengatasi kecanduan
teknologi, yaitu menerapkan konsep conversation office hours atau jam kerja percakapan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas interaksi sosial dalam kehidupan yang semakin didominasi oleh komunikasi digital yang dangkal. Tujuannya adalah untuk mengubah interaksi yang serba cepat dan terfragmentasi, misalnya melalui pesan teks atau media sosial, menjadi percakapan yang lebih substansial dan bermakna. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat menentukan waktu atau jadwal di mana kita siap untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara digital, sehingga kita dapat mengatur waktu untuk melakukan aktivitas lain tanpa perlu selalu merasa terhubung dengan teknologi dan juga internet. Jadi, apakah kita mampu melakukan detox digital? Bagi saya, apa yang disarankan oleh Newport cukup sulit, apalagi harus detox digital selama 30 hari. Akan tetapi, jikalau untuk menguranginya, itu bukanlah hal yang sulit. Karena pada hari libur biasanya sepanjang hari saya hampir tidak menggunakan gadget. Saya menggantinya dengan kegiatan yang lain, seperti melakukan hobi saya, yaitu menggambar, melukis, dan membaca buku. Namun, apa yang disarankan oleh Newport bukanlah hal yang mustahil bagi kita. Kita bisa mengurangi frekuensi penggunaan teknologi sedikit demi sedikit, karena perubahan kecil bisa berdampak besar yang luar biasa. Adapun kaitannya dengan literasi digital, bahwa kita tidak hanya sekedar cakap atau mampu memanfaatkan teknologi saja, akan tetapi kita juga perlu membatasi penggunaannya, sehingga kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih.